Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu secara virtual dalam perkuliahan mata kuliah pengantar manajemen. Yang terhormat dan yang kami hormati Ibu dosen Ibu Eka Farida, dan tak lupa teman-teman yang insya Allah berbahagia. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Irfan Abdul Jalil dan teman saya Rahman Wahyudi. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai sumber kekuasaan, sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi. Baiklah, langsung saja kita menginjak ke materi yang pertama, yakni mengenai pengertian sentralisasi, dekonsentralisasi, dan desentralisasi. Untuk yang pertama, yakni pengertian sentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan segala bentuk dan jenis keputusan, kebijakan, dan kewenangan yang dikoordinir oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah hanya menjalankan apa yang diperintahkan pemerintah pusat. Selanjutnya yakni dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dari badan otonom untuk mengatur dan mengurus terutama urusan sektor administrasi dalam sistem NKRI. Kemudian dari pengertian dari desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya dalam sistem NKRI. Selanjutnya yakni jenis-jenis kekuasaan. Yang pertama yakni kekuasaan balas jasa atau reward power. Seperti namanya, kekuasaan jenis ini adalah kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Balas jasa atau reward dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, ataupun penempatan tugas yang lebih menarik. Namun melalui kekuasaan balas jasa ini, seorang pemimpin atau manajer juga dapat menunda pemberian reward atau balas jasa tersebut sebagai hukumannya jika bawahannya tidak melakukan apa yang telah diperintahkan. Selanjutnya yakni kekuasaan paksaan atau coercive power. Kekuasaan paksaan atau coercive power ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang bersedia melakukan sesuai dengan keinginannya. Kekuasaan paksaan ini adalah kebalikan atau sisi negatif dari kekuasaan balas jasa atau reward power. Contoh ancaman atau hukuman yang diperlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan antara lain seperti pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Kekuasaan paksaan atau coercive power ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seorang bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya yakni kekuasaan rujukan. Kekuasaan rujukan atau referent power ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Contohnya Gandhi yang memimpin jutaan orang karena kepribadian dan karismatiknya. Selanjutnya yakni kekuasaan sah atau legitimate power. Kekuasaan sah atau legitimate power ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintahan. Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Jenis-jenis kekuasaan yang terakhir yakni kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan keahlian atau expert power ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang.
Seringkali seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi meskipun orang tersebut bukanlah manajer atau pemimpin. Selanjutnya yakni poin mengenai sumber kekuasaan. Di antaranya yaitu sarana paksaan fisik, keahlian, hukum normatif, status sosial, harta kekayaan, popularitas, jabatan, dan massa yang terorganisir. French dan Raven mengatakan bahwa ada 5 jenis kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan memberi penghargaan, kekuasaan yang memaksa, yang ketiga, kekuasaan yang sah, keempat, kekuasaan memberi referensi, dan yang terakhir, kekuasaan ahli. Sumber kekuasaan bila dikaitkan dengan kegunaannya maka sebagai berikut. Yang pertama, 1. Militer dan polisi untuk mengendalikan kekerasan dan kriminal. 2. Ekonomi untuk mengendalikan tanah, buruh, kekayaan, dan produksi. Yang ketiga, politik untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, hukum untuk mempertahankan, mengubah, dan melancarkan interaksi. Yang terakhir yakni tradisi untuk mempertahankan sistem kepercayaan atau nilai-nilai. Tantangan desentralisasi. Tantangan desentralisasi yakni diantaranya mindset atau mentalitas aparat birokrasi yang belum berubah. Yang kedua, hubungan antara institusi pusat dengan daerah. Yang ketiga, sumber daya manusia yang terbatas. Yang keempat, pertarungan kepentingan yang berorientasi pada perebutan, penguasaan aset, dan aparat pemerintah. Yang terakhir yakni keinginan pemerintah untuk menjadikan desa sebagai unit. Sentralisasi versus desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi desentralisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi adalah 1. Filsafat manajemen. Ada sebagian manajemen yang diotokratik yang menginginkan pengawasan pusat yang kuat. Ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. Bila keputusan dipegang oleh manajemen puncak, maka organisasi tidak mungkin dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Karena bila ada masalah yang mendesak, harus lewat manajemen puncak, tentunya memakan waktu yang lama. Bagi organisasi yang besar, cenderung akan memperbesar desentralisasi dalam kegiatan. 3. Strategi dan lingkungan organisasi. Faktor ini sangat sekali dalam menentukan bentuk yang akan diambil. Yang selanjutnya akan mempengaruhi derajat desentralisasi. Keuntungan dan kerugian desentralisasi. Desentralisasi adalah proses mentransfer dan menetapkan pengambilan keputusan otoritas untuk tingkat yang lebih rendah dan hierarki organisasi. Dalam sebuah organisasi, desentralisasi pengambilan keputusan oleh dipindahkan ke tingkat yang lebih rendah atau tingkatan organisasi, seperti divisi, cabang, departemen, atau anak perusahaan. Dalam struktur desentralisasi, pengambilan keputusan tersebar untuk memasukkan lebih banyak manajer junior dalam hierarki, serta unit bisnis individu atau lokasi perdagangan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya terdiri yaitu keputusan yang dibuat lebih dekat oleh pelanggan, lebih mampu merespon situasi lokal, peningkatan tingkat layanan pelanggan, konsisten dengan bertujuan untuk menyanjung hierarki, cara yang baik untuk melatih dan mengembangkan manajemen junior, harus meningkatkan motivasi staf. Dan kekurangannya terdiri yaitu pengambilan keputusan tidak selalu strategis, lebih sulit untuk memastikan praktik yang konsisten dan kebijakan, atau pelanggan mungkin lebih suka konsistensi dari lokasi ke lokasi. Mungkin beberapa diskotomis skala, misalnya duplikasi peran. Siapa yang memberikan kepemimpinan yang kuat bila diperlukan, misalnya dalam krisis. Sulit untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat, risiko, biaya,
overrun. Baiklah, mungkin itu presentasi dari kami kelompok 9. Jika dalam presentasi tadi kami ada kekurangan, ada kekhilafan, baik tutur kata atau yang lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada materi yang kurang paham atau belum paham dari audien yang lain, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.